Episode kali ini kita mau bahas yang lagi marak. Bikin deg-degan, lalu bikin excited, bikin sebentar lagi di surga, sebentar lagi di neraka. Jadi 6 tahun terakhir itu tuh gila dari 2017 sampai 2022 itu total 190 triliun. Sebenarnya judi ini tuh kan bermain dengan harapan dan imajinasi. Oke. Jadi kita itu mungkin udah capek ya. Di dunia nyata itu kan tidak seindah di dunia judi ya. Makanya kenapa perlu kalau main judi itu tahu batasan. Tapi paling penting justru gak usah main sih sebenarnya. Iya. Tapi memang sulit sih ya. Waktu kita menang itu kita berasa bisa menang lagi. Betul. Waktu kita kalah itu kita ngerasa gak mungkin dong tiap kali main kalah. Betul. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Episode kali ini kita mau bahas yang lagi marak. Bikin deg-degan, lalu bikin excited, bikin sebentar lagi di surga, sebentar lagi di neraka. Yaitu kita mau bahas tentang judi online. Waduh. Nah, jadi memang di beberapa waktu ini kan kita kalau lihat berita banyak banget lah kayak orang yang kena kasus judi online. Lalu kemarin juga kebetulan nonton satu channel YouTube namanya Ngobrolin Uang, dia juga bahas tuh. Jadi ini kalau dari datanya ya, kalau saya izin ambil ya, Ngobrolin Uang. Jadi 6 tahun terakhir itu tuh gila dari 2017 sampai 2022 itu total 190 triliun. Gila itu kalau budgetnya bener-bener dipakai buat kayak misal bikin jalan atau misal bagusin daerah atau apa kan ini duit yang gede banget gitu. Iya, gede banget. Tapi duit yang habis di sana tuh sebesar itu gitu. Iya, ngeri ya. Nah, jadi kita bakal bahas fenomena ini nih. Nah, jadi langsung aja nih pertanyaan pertama nih, Har. Menurut lu, dari lu lihat nih pengalaman lu, kenapa sih banyak orang yang suka judi gitu? Oke. Sebenarnya judi ini tuh kan bermain dengan harapan dan imajinasi. Oke. Jadi kita itu mungkin udah capek ya. Di dunia nyata itu kan tidak seindah di dunia judi ya. Maksudnya di dunia nyata itu mau berhasil itu kita udah harus kerja keras. Harus dapet. Betul. Punya modal. Belum tentu. Contoh nih. Banyak kan orang itu pengen kerja tapi gak ada pekerjaan. Iya. Maksudnya pengen kerja keras saja belum tentu ada sarannya gitu loh. Nah sedangkan kalau di judi ini kan lu cukup satu klik aja. Untuk antara lu menang ataupun kalah gitu. Jadi wajar sih orang itu banyak teralihkan ke judi juga. Jadi itu yang bikin orang itu pengen banget main judi. Karena judi itu sekarang aksesnya gampang banget. Ya, sebenarnya aksesnya sih yang gampang sih. Kalau zaman dulu nih ya mungkin ya. Kalau kita mau judi kita harus ke kasino atau ke satu rumah siapa. Iya. Kumpul di mana rame-rame main. Betul. Sekarang kita tidur di kasur aja bisa langsung dari handphone, langsung ketik-ketik doang. Terus siapa sih yang nggak pernah ditawarin judi online di dalam handphonenya? Ya sering banget kan. Iklannya tuh banyak. Iya, gacor, dijamin gacor. Di Instagram atau dimanapun ada aja. Apalagi sebenarnya nih menurut datanya ya, katanya itu kebanyakan yang kena itu justru orang yang miskin. Menengah bawah. Justru penghasilannya itu yang memang nggak besar. Mungkin yang orang yang untuk makan aja harus berusaha, ini justru duitnya habis untuk disono gitu loh. Maksudnya itu yang agak miris ya. Mirisnya itu seperti itu sebenarnya. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Nah, kenapa susah berhenti nih? Mungkin ya salah satu faktornya itu sebenarnya tadi sebelum mulai kita ada bahas tuh. Jadi pengen balas dendam. Tapi ini mungkin nggak cuma judi loh. Misal kita main saham ataupun dalam melakukan sesuatu tuh waktu kita lagi kalah, kita itu pengen ngebalikin, pengen berhasil gitu loh. Tapi justru kadang itu di posisi kita lagi emosional banget. Betul. Akhirnya keputusan yang kita ambil udah pasti gak clear sih. Betul. Nah, dulu gimana? Dan sebenarnya menang kalahnya kita kan ditentukan sama bandar. Kalau judi. Beda dengan kalau sebenarnya kita tuh bisnis atau yang lain gitu. Menang kalah itu ditentukan oleh nasib juga. Ini udah disetting lah ibaratnya. Udah disetting gitu loh. Dan juga memang benar banyak orang itu susah berhenti itu karena mikir kemarin saya udah kalah 10 juta. Masa kali ini 1 juta lagi kan tanggung. 1 juta lagi dah gitu loh. Atau juga pinjam dulu 100. Luar biasa itu kan kata-kata paling populer gitu loh.
Tapi percayalah, kalau seandainya kita bisa ikhlasin yang sudah kalah, itu kita gak akan kalah lebih dalam lagi. Gitu. Nah, justru kalau kita seandainya gak ikhlasin, itu yang susah. Itu yang bikin kita makin jatuh lagi gitu loh. Makanya kenapa perlu kalau main judi itu tahu batasan. Tapi paling penting justru gak usah main sih. Tapi memang sulit sih ya. Waktu kita menang itu kita berasa bisa menang lagi. Betul. Waktu kita kalah itu kita ngerasa gak mungkin dong tiap kali main kalah. Betul. Nah itu yang jebakan yang paling susah. Ya yang kita paling susah. Begitu juga dengan kita misal trading saham atau trading kripto apapun ya sama juga. Betul. Waktu lagi naik kita pikir bisa naik lagi nih. Iya. Tapi waktu turun kita pikir nanti balik lagi lah bisa. Betul. Akhirnya menang nggak jadi duit, kalah makin dalam gitu. Nah itu kan problemnya kan gitu. Bener banget. Nah lalu pertanyaan ketiganya apa? Kira-kira menurut lu dampak buat ekonomi ini apa? Sebenarnya kalau kita lihat bisnis akhir-akhir ini kan sepi banget ya. Maksudnya bisnis retail, bisnis grosir semuanya sepi. Menurut saya ini ada hubungannya juga sedikit banyak. Memang nggak tahu datanya. Tapi kalau kita lihat fenomena ini bisa kita kaitkan juga karena justru bisnis itu jalan ketika masyarakat itu ada belanja. Kalau sebagian dari itu mereka pakai untuk judi online, otomatis banyak bagian-bagian ekonomi yang tidak berjalan semestinya. Gitu. Apalagi kalau kita lihat datanya sampai 190 triliun gitu loh. Ya wajar aja kita sekarang bisnis apapun juga mulai sepi. Ya memang daya beli orangnya menurun gitu. Betul, karena contoh lah, anggaplah kita katakan jualan warteg nih seandainya. Biasanya 10 orang makan, ini 5 orang makan, 5 orang main judi online. Ya wajar dong. Yang wartegnya sepi, otomatis dia belanja di pasar juga sepi. Pasar sepi, otomatis harga sayur di petani juga turun. Harga sayur di petani turun, maksudnya semuanya kena. Jadi apa kayak lingkaran lah Padahal kan kalau seandainya tetap makanin 10 orang, otomatis pasar tetap rame, petani juga tetap dapat harga bagus, bayar uang sekolah, bayar uang listrik, bayar bisa jalan-jalan, bayar karyawan. Betul. Jadi semuanya itu ngefek gitu. Karyawan gak dapat uang, gak jadi makan. Betul. Atau semuanya jadi nunggak atau apa ya kan ngefek. Karena uangnya judi online ini banyak yang bilang itu ditarik keluar dari Indonesia. Jadi gak diputar lagi di Indonesia. Itu yang jadi problem. Kalau seandainya nih orang nih maksudnya orang beli barang yang lain, katakan pulsa lah atau apalah, kan yang nikmatin Indonesia juga, nanti bangun menara lah apalah gitu. Sedangkan kalau uang judi online ini katanya ditariknya keluar, jadi kita ini kayak dirampok sebenarnya secara tidak langsung. Nah jadi judi online ini gak bisa disepelekan juga gitu. Maksudnya semengerikan itu gitu loh. Kalau kitanya nggak kontrol. Tapi sebenarnya ya mau bilang solusinya apa, banyak juga sih yang bilang dilegalkan aja atau misal dipantau aja. Itu kayak misal negara contohnya Singapura, Malaysia itu kan semua ada kasino, ada tempat judinya. Dan kalau orang lokal yang mau masuk itu juga ada aturannya. Misalnya harus bayar berapa ratus dolar untuk masuk. Lalu juga misal kayak umat Muslim kan nggak boleh masuk setahu saya. Dan lain-lain. Jadi memang dikontrol gitu. Tapi apakah itu juga jadi solusi ya? Belum tentu juga sih. Jadi memang banyak faktor sih. Cuman mungkin ya solusinya ya mungkin salah satunya diregulasi lah. Baik. Cuman sebenarnya kalau kita ngomong regulasi ini juga susah-susah gampang sih. Kenapa sampai sekarang itu gak bisa diregulasi juga? Karena kan pertama, kalau seandainya kita regulasi, katakan orang Indonesia ini dilarang untuk main, otomatis mereka akan kembali lagi ke judi online kan? Karena dilarang juga untuk main. Gitu. Itu satu. Kedua, secara moralitas agama juga semua agama melarang untuk judi ini. Jadi sebenarnya ini serba salah. Yang benar sih satu doang sebenarnya. Udah diblokir semua situsnya. Merata gitu loh. Benar-benar diblokir, terus pemain maupun bandar dihukum dengan hukum. Karena memang melanggar hukum kan semuanya kan. Ya cuma ini yang sulit juga penerapannya gitu. Kemarin yang di video ngobrolin uang yang salah satu yang menarik juga menurut gua, dia ada bahas orang kaya itu main judi itu tuh hiburan.
Tapi kalau orang miskin, mindset main judi itu tuh untuk jadi kaya. Maksudnya ini dua hal yang berbeda banget. Betul. Satu ya tahu ini tuh cuma judi. Betul. Jadi ya main-main aja. Cuman hiburannya ya for fun aja, kumpul-kumpul teman. Mungkin judi online ya udah judi-judi aja. Tapi kalau orang miskin beda nih. Orang nggak punya uang, pengen dari ini gue bisa jadi sukses. Jadi punya banyak gitu. Itu ya sebenarnya secara logika ya nggak mungkin. Wajan kayaknya nggak pernah denger kisah sukses penjudi online tuh sampai rumah. Maksudnya kita kan juga pasti nggak pernah denger orang nggak pernah denger kaya karena dia menang banyak di tempat judi online dan bisa bertahan terus-terusan. Iya. Mungkin kaya sebentar bisa, tapi habis itu ntar juga pasti hilang juga sih ujung-ujungnya. Karena judi lagi kan. Iya. Nah jadi mungkin itulah ya dari kita sih ya, kalau bisa jangan judi. Betul. Sebisa mungkin. Ya jangan juga suatu hari kita judi. Terus kita tiba-tiba pakai baju orange, ketangkep main judi lagi. Nah jadi ya pada dasarnya seperti yang tadi kita cerita, hampir gak ada. Ya kalau mau main-main apa ya kita sih gak saranin juga. Ya semuanya juga berawal dari main-main sih. Betul. Semuanya. Jadi, gak semua hal di dunia ini itu perlu dicoba sih menurut gue. Kalau memang udah pasti gak bagus ya kenapa dicoba? Iya. Paling sih itulah ya soal judi. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Dari apakah ada orang di lingkungan teman-teman yang saat ini sangat-sangat kecanduan nih main terus sampai habis-habisan. Lalu juga ada satu film tuh. Cuman mungkin udah turun sih kalau dia. Iya. Namanya No More Bets. Jadi kemarin baru nonton di bioskop. Menurut saya bagus banget untuk menceritakan soal judi. Jadi ini kisah nyata. Jadi teman-teman bisa coba nonton. Nah itu aja dari kita. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengerin ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.